البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya setorkan hadis yang kemarin kita baca, hadis yang masyhur, ma'ruf, sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Hadis tersebut berisikan zikir pagi dan petang, yang dikenal dengan apa? Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Tafadhal barakallahu fikum, suara yang keras dan lantang. Na'am, tafadhal. Na'am barakallahu fikum, ahsant. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum, ahsant. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal.
Khalaqtani Na'am barakallahu fikum. Hafal? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta man qalaha minan nahari muqinan biha famata qabla min yawmihi famata min yawmihi qabla an yumsi fa huwa min ahli jannah wa man qalaha min al-lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli jannah rawahu al-Bukhari. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Hafal? Tafadhal. La Awa Biha Na'am barakallahu fiik. Al-hafal? Bismillah, tafadhal. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul istighfari anta qula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu Wa ana ala ahdika wa wa'dika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannati wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannati rawahu al-Bukhari. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Al-hafal? Bismillah. عن شعبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها
من قالها منها muqinan biha من قال منها مقيما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو مقيم فمات muqinun biha فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Wa abu ulaka. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillah. An-Shaddad bin Yasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an sayyidul istighfari an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah wa man qalaha min al-layli muqinan biha qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah Famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah Wahu. Bukhari. Naam ahsan. Tafadhal.
Mungkin dia qabla. Naam, barakallahu fiik. Hafidha, tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Antum hafal enggak? La ba'as, khair insyaallah. Antum hafal enggak antum? Antum? Siap belum? Anu ya. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum. Wa hafizakumullah. Qala al-mu'allif asbahullah. Sekarang hadis yang berikutnya masih seputar zikir pagi dan petang. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau ini walaupun dalam kondisi keadaan kedua betis beliau kecil, tapi ternyata keutamaan beliau luar biasa. Suatu ketika beliau memanjat pohon arok, yaitu pohon siwak. Paham ya? Kemudian diterpa angin, tersingkaplah dan nampaklah kedua betisnya yang sangat kecil. Akhirnya segenap para sahabat tertawa. Setelah tertawa, Rasulullah nanya, "Kenapa kalian tertawa?" "Kenapa?" Nah, kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tertawa karena melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud." Apa kata Rasulullah SAW? "Walladzi nafsi biyadihi," dengan semakna ya, "ngamlahuma fil mizan asqal min jabal Uhud." Artinya apa? Demi Allah, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil tadi itu, kalau ditimbang di timbangan nanti di akhirat, lebih berat daripada gunung Uhud. Naam, lahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud. Naam, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat di timbangan kelak daripada Jabal Uhud, daripada gunung Uhud. Menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang mulia, di antaranya tadi itu. Naam. Kita lanjutkan. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada di sore hari, idza amsa qala, beliau mengatakan, amsayna wa amsal mulku lillah, kami berada di sore hari dan berada di sore hari pula kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, dan segala pujian hanya milik Allah. Ingat-ingat, alhamdu beda dengan al-madhu. Kalau alhamdu ini pujian yang murni hanya untuk Allah taala. Alhamdu itu pujian yang murni hanya untuk Allah taala, enggak boleh untuk yang lainnya. Karena apa? Karena kalau pujian yang diperbolehkan untuk manusia namanya al-madhu. Namanya apa? Al-madhu, madhun. Adapun hamdun, alhamdu murni untuk Allah taala. Ingat-ingat ya. Karena alhamdu itu maknanya apa sih? Wasfu al-mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Itu makna na'am barakallahu fikum alhamdu. Wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim. Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan
bersamaan diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Itu makna apa? Alhamdu. Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan bersamaan apa? Bersamaan diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu namanya alhamdu. Kalau al-madah, al-madhu itu wasfu al-mamduh bil kamal bila mahabbah wala ta'zim. Bila mahabbatin wala ta'zim, itu bedanya. Kalau al-mamduh atau al-madhu, na barakallahu fikum, mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan tapi tanpa diiringi. Perhatikan ya, tanpa diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, itu bedanya. Kalau alhamdu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau al-madhu umum, fulan madaha fulanan. Si fulan memuji si fulan. Karena pujian yang sekedar pujian saja, enggak ada pengagungan wala kecintaan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi bedakan ya antara al-madhu dan alhamdu. Oleh karena itu kalau alhamdulillah, paham ya? Enggak ada alhamdulillah fulan, enggak ada. Paham maksudnya? Alhamdulillah. Segala pujian murni hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau al-madhu sifatnya umum. Untuk manusia pun boleh juga. Bedanya apa bedanya nih? Bedanya kalau al-madhu tanpa diiringi rasa cinta dan tanpa diiringi rasa pengagungan. Wasfu al-mamduh bil kamal bi ghairi mahabbah wa ta'zim itu. Paham ya? Itu al-madhu. Upayakan ini tercatat, dikondisikan, dihafalkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Walhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya na'am, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada apa? Tidak ada sekutu baginya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz-lafaznya nanti ya. Naam, walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya milik Allah semua kekuasaan. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah semua segala pujian. Karena alhamdu, al di sini al apa namanya? Al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah yaitu al yang mencakup semua mahamid. Jami'ul mahamid lillahi ta'ala. Semua pujian-pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan murni untuk Allah taala. Mahum insyaallah. Bedakan antara alhamdu dengan al-madhu. Naam. Kalau alhamdu wasfu al-mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim, itu alhamdu. Kalau al-madhu wasfu al-mamduh bil kamal bi ghairi mahabbah wa ta'zim, itu bedanya. Kita lanjutkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Paham ya? Segala sesuatu di sini para ulama menjelaskan mampu terhadap segala sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan. Adapun perkara yang tidak mungkin diwujudkan enggak akan dibahas. Enggak akan dibahas dan enggak akan dipertanyakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi enggak perlu antum nanya mungkin mampu enggak Allah Taala menciptakan yang semisalnya, itu pertanyaan yang keliru. Pertanyaan yang enggak perlu dibahas karena enggak akan mungkin itu loh. Enggak akan mungkin Allah Taala menciptakan yang semisalnya. Jadi perkara yang mampu terhadap perkara yang mungkinat, mungkin untuk diwujudkan. Perkara yang enggak mungkin enggak usah ditanyakan. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha, masyaallah. Ya Rabb, wahai Rabbku,
aku meminta kepadamu kebaikan yang ada di malam hari ini dan kebaikan yang ada di malam setelahnya. Masya Allah, meminta kebaikan yang ada di malam hari dan kebaikan yang ada di malam setelahnya. Masya Allah. Karena apa? Karena di malam hari enggak semuanya kebaikan. Di malam hari banyak juga kejelekan, banyak juga kejahatan. Orang melakukan aksi-aksi pencurian biasanya kapan? Malam hari. Kan itu. Pembegalan, perampokan malam hari juga. Jadi kita meminta kebaikan yang ada di malam tersebut. Nah, barakallahu fikum, semoga diberikan keamanan, ketentraman, diamankan dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wa a'udzubika min syarri ma fil hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha, masyaallah. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di malam ini dan kejelekan yang ada di setelahnya. Paham ya? Karena di malam hari ada banyak kejelekan. Mulai dari apa? Perbuatan-perbuatan jahat di malam hari mereka lakukan aksinya, perampokan, pembegalan, pencurian. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian juga di malam hari banyak hewan-hewan yang berkeliaran, hewan-hewan yang mungkin binatang buas atau yang semisalnya. Oleh karena itu ketika mendengar gonggongan anjing, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita dianjurkan untuk apa? Untuk isti'adzah billah. Dianjurkan untuk apa? Isti'adzah billah, yaitu dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu ra'a syaitanan. Karena anjing tersebut ketika menggonggong itu melihat setan. Ya enggak? Kemudian ketika kita mendengar suara apa? Ayam jago berkokok, kita diperintahkan untuk minta keutamaan dari Allah taala. Fas'alullaha min fadlih. Minta keutamaan dari Allah taala. Kenapa? Fa innahu ra'a malakan. Karena dia melihat malaikat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, "Na'am idza sami'tum siyahad, na'am idza sami'tum siyahad dik fas'alullaha min fadlih." Dengan semakna itu ya. Wa idza sami'tum, na'am barakallahu fikum, nahikal himar aw nabahal kalb fata'awwadu minasyaitonir rajim. Fata'awwadu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Kalau kalian mendengar suara kokokan ayam jago berkokok, maka mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia melihat malaikat. Fa innahu ra'a malakan. Ya kan? Nah, dan apabila kalian mendengar suara gonggongan anjing atau ringkikan himar itu keledai, hewan keledai, nah barakallahu fikum, bersuara ringkikan himar, nah maka mintalah perlindungan kepada Allah taala dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Kemudian doa yang berikutnya, Rabbi a'udzubika minal kasal was-su'il kibar. Masya Allah, doa yang bagus juga ini. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari sifat pemalas, sifat malas. Karena malas inilah yang membuat orang kadang apa? Terlambat dalam beribadah. Paham ya? Hindari malas ini ya, barakallahu fikum. Kita semuanya punya rasa malas, tapi upayakan, nah barakallahu fikum, dihindari, diperangi, diatasi. Jangan dikit-dikit malas. Orang belajar itu bosan ada, jenuh jelas, tapi ada solusi yang terbaik yang Rasulullah berikan di situ. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Artinya apa? Setiap amalan itu pasti ada masa-masa semangatnya. Semangat belajar, Masya Allah, serentak, menghafal semuanya. Tapi terkadang di masa-masa semangat tersebut ada apa? Nah, barakallahu fikum, ada masa-masa futur, masa-masa bosan, enggak semangat, ada. Paham ya? Nah, kemudian apa solusi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Solusinya apa solusinya? Faman kanat fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang membawa masa futurnya, masa bosannya, masa jenuhnya kepada sunnahku, pada perkara yang baik, perkara ibadah,
faqad aflah, sungguh dia beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang membawa masa futurnya, masa bosannya, masa jenuhnya dibawa kepada perkara selain sunnah, perkara haram, perkara sia-sia, perkara maksiat, sungguh dia telah binasa. Antum sekalian atau kita ketika jenuh dalam belajar, janganlah dibawa kepada mainan game. Paham ya? Karena orang terkadang solusinya mainan game kan, pojokan diam ini, matanya sampai apa? Matanya sampai sulit untuk apa? Untuk dipejamkan. Karena udah ketagihan main game tadi itu. Allah musta'an. Kalau masa-masa futur jangan larinya ke game. Kalau antum atau kita enggak mampu menghafal Al-Qur'an yang biasanya 1 lembar, lari ke berikutnya mungkin setengah lembar. Dikurangi. Kalau enggak mampu setengah lembar, mungkin setengah halaman misalkan. Dikurangi lagi. Kalau enggak mampu sama sekali, larinya mungkin ya menghafal hadis. Enggak menghafal Al-Qur'an dulu misalkan. Larinya kepada perkara yang baik semuanya. Tapi kalau udah larinya ke game, perkara game itu kan perkara yang sangat berbahaya. Kenapa? Pertama, melalaikan dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Mau enggak mau harus diakui. Kalau orang main game itu kalau belum game, belum berhenti dia. Gini-gini terus. Udah adzan pun, wah belum game ini. Digamekan dulu sama dia. Akhirnya sholat terlambat. Wah sholatnya jamak takdim katanya. Allah musta'an. Gara-gara main game, sholat jamak takdim. Allah musta'an. Keterlaluan kan? Keterlaluan mana ini? Karena ketagihan dengan permainan tadi itu, hindari. Oleh karena itu kita menghimbau dan juga mengarahkan, membimbing, hindari permainan game atau yang semisalnya. Nah, di ma'had-ma'had, di pondok-pondok kita hindari permainan-permainan yang melalaikan. Permainan yang kotak-kotak itu, rubi atau semisalnya itu, kita enggak mengharamkan. Cuman kalau dibawa ke pondok itu lain lagi pembahasannya nanti. Paham ya? Orang menghafal Al-Qur'an wal hadis dia gini ada. Puter-puter gini kalau belum merah semuanya belum berhenti. Waktunya termakan. Rugi, kan itu. Nah, barakallahu fikum, atau contoh-contoh yang lain banyak permainan-permainan seperti itu hindari. Kalau futur, bosan, jenuh, larinya kepada perkara-perkara yang sunnah atau yang mubah. Taruhlah antum di rumah lah, belajar lagi enggak semangat, ya mungkin ngajak abinya atau uminya untuk rekreasi. Paham ya? Ya walaupun naik-naik gunung, kemudian lihat pemandangan sedikit, turun lagi, pulang lagi. Enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, taruhlah mencari pantai yang sepi lah untuk menghibur misalkan. Perkara yang mubah, boleh enggak masalah. Tapi kalau larinya perkara yang tidak bermanfaat, larinya pada perkara yang haram, udah bosen, jenuh, futur, akhirnya apa larinya? Ke minuman keras, mabuk misalkan, mendem, haram. Hindari ya, hindari. Jadi perkara game itu sangat kita hindarkan karena bisa, pertama tadi apa? Bisa melalaikan dari berzikir kepada Allah Ta'ala dan melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari apa? Dari 6 sifat malas. Paham ya? Sifat malas, semangat barakallahu fiik. Ketika datang masa futur, masa bosan, masa jenuh, arahnya kepada perkara yang sunnah. Kalau biasa menghafal 1 lembar, kok saat itu dia bosan, setengah lembar. Kok bosan lagi, enggak kuat, barakallahu fiikum, setengah halaman misalkan. Kemudian bosan lagi, enggak kuat misalkan, saat itu menghafal apa? Menghafal as-sunnah, bukan coret-coretan, surat-suratan. Paham ya? Usia udah besar, surat-suratan lagi. Laki-laki sama laki-laki lagi. Berarti kan enggak normal orangnya. Allahul musta'an. Perlu perhatikan baik-baik ya. Nah, karena ada ya, semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, wasu'il kibari, dan juga apa? Jeleknya barakallahu fikum di masa tua. Karena biasanya masa tua itu antum tahu sendiri. Kalau di masa tua dia posisi enggak bisa mengkondisikan, kadang ucapan-ucapan jelek muncul. Kemudian terkadang enggak terkontrol ucapannya. Nah, kita berlindung agar di usia tua tersebut tetap istiqomah. Istiqamah, kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Rabbi, wahai Rabbku, a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Doa yang bagus juga ini. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka dan juga berlindung kepadamu dari azab kubur, siksaan di dalam kuburan. Kenapa demikian? Karena Ahlus Sunnah wal jamaah di dalam beribadah 3 poin yang harus diperhatikan. Karena cinta kepada Allah,
mengharapkan surganya dan takut terhadap nerakanya. Jangan seperti orang-orang apa? Sufiyah atau yang semisal mereka yang mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya kami beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jangan engkau masukkan aku dalam surgamu." Aneh kan? Dan kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena takut dalam nerakamu, masukkanlah sekalian dalam nerakamu. Tapi kami beribadah kepada engkau ya Allah karena cinta katanya. Allah musta'an. Halus tapi keliru. Benar cinta, tapi harus takut dengan neraka. Paham ya? Dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Dan berlindung juga dari azab kuburan. Azab siksaan kuburan. Kenapa demikian? Karena barakallahu fikum di dalam kuburan itu nanti akan didatangi dua malaikat, Munkar dan Nakir, semuanya didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir. Disebutkan dalam hadis itu apa? Barakallahu fikum, bentuknya dan rupanya orang-orang mengingkarinya karena enggak pernah melihat dan ngeri. Ditanya dengan 3 pertanyaan. Nah itu kita harus berhati-hati di situ, meminta agar Allah Ta'ala memberikan kekokohan sehingga kita bisa menjawabnya. Siapa Rabbmu? Man Rabbuka? Wa man nabiyuka? Dan siapa nabimu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Ditanya dengan 3 pertanyaan tadi itu. Kalau tidak bisa menjawab, bagaimana ancamannya? Ngeri sekali ancamannya. Pertama, kuburannya disempitkan kalau nggak bisa menjawab. Disempitkan hingga tulang rusuknya bersilang. Ngeri atau tidak? Ngeri sekali. Dibentangkan kasur dari neraka, ditampakkan di hadapannya neraka. Karena begitu takutnya, orang ini mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Takut. Karena ngeri sekali keadaannya. Yang bisa jawab, "Man Rabbuka?" Rabbunallah. "Man nabiyuka?" Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ma dinuka?" Dinul Islam. Yang bisa jawab, siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Agamaku Islam. Apa balasannya? Masya Allah, luar biasa. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Dibentangkan kasur dari surga. Ditampakkan di hadapannya surga. Akhirnya karena begitu senangnya, dia mengatakan, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Ya Rabb, aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Karena ingin segera merasakan apa? Merasakan nikmatnya surga. Merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya surga. Karena di dunia ini kita harus baru menempuh berapa? Menempuh 2 perkara kan di antaranya. Barakallahu fikum, atau bahkan baru 1. Apa itu? Al-yaqin. Setelah al-yaqin apa tingkatannya? Setelah al-yaqin apa? Ainul yaqin atau hakul yaqin? Ainul yaqin. Setelah ainul yaqin baru hakul yaqin. Nah, hakul yaqin ini nanti ketika orang masuk ke neraka baru menyaksikan dia di neraka. Ketika dia masuk surga, barulah dia merasakan di surga tersebut. Paham ya? Derajat tingkatan keyakinan. Ilmul yakin. Berikutnya apa? Ainul yakin. Yang ketiga apa? Hakul yakin. 3 tingkatan ini barakallahu fikum ada pada orang yang sudah mempelajari ilmu yang dia pelajari. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam masalah hal dunia, ada orang yang mengatakan, ini ada madu randu ini. Asli. Perasan nomor berapa? Perasan nomor 2. Karena sudah enggak ada makanan-makanan gula atau semisalnya gitu ya. Dikasih ilmu dia, namanya ilmu apa? Ilmu yakin. Ditunjukkan ini loh madunya. Coba cium baunya. Cium harum baunya. Masya Allah. Belum merasakan ini ya. Belum merasakan, baru mencium. Oh Masya Allah. Baunya udah harum, segar. Ternyata tafadhol ya akhi, rasakan sama dia. Benar rasanya nikmat, luar biasa. Hakul yakin itu namanya. Kalau cuma baru melihat itu apa? Atau mencium tadi baru ainul yakin. Merasakan itu hakul yakin. Paham ya? Itu contoh saja. Dalam artian apa? Dalam artian tahapan-tahapan keyakinan. Pertama ilmu yakin, kedua ainul yakin, menyaksikan, ketiga hakul yakin, merasakan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Itulah kita diminta agar senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari azab kuburan. Karena di dalam kuburan sebagaimana dijelaskan para ulama,
dan juga kita melewati hadis-hadisnya, alamnya beda dengan alam dunia. Walaupun antum lihat area makam, area kuburan, mungkin di dunia areanya, tapi mereka di dalamnya itu alamnya lain dengan alam kita. Jadi antum atau kita semuanya jangan terpengaruh. Ketika ziarah kubur enggak perlu bawa apa? Bunga atau air. Untuk apa coba bayangkan? Dituangkan airnya biar dingin katanya. Ditaburkan bunganya biar adabnya diperingan katanya. Antum atau kita walaupun membawa air 1 tangki, bunga 1 truk, enggak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Alamnya beda alamnya. Antum kasih siramin air 1 tangki ya malah ambles nanti. Paham ya? Allah musta'an. Jadi jangan disamakan dengan alam dunia. Cukup antum mendoakan, dan kalaupun mendoakan dari rumah pun sampai. Paham ya? Kalaupun ke kuburan, ziarah kubur enggak masalah, enggak ada larangan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fasuruha. Kata Rasulullah SAW, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Jadi ziarah kubur enggak ada larangan ya. Boleh-boleh saja. Perempuan bagaimana perempuan? Pendapat yang sahih, perempuan juga boleh tapi selama aman dari fitnah. Ia mungkin mencari waktu yang sepi, yang tidak berdesak-desakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Kita lihat, wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah. Dan apabila Rasulullah SAW memasuki pagi hari, beliau juga mengatakan asbahna, kami telah masuki waktu pagi hari. Wa asbahal mulku lillah, dan kekuasaan Allah Taala juga masuki waktu pagi hari. Rawahu Muslimun. Hadisnya rawahu Muslim. Masyaallah. Jadi ini perlu diperhatikan. Bawahnya itu catatan kakinya. Qala al-mu'allifu asbahullah al-kasal. Apa itu al-kasal? Huwa adamu inbi'atin nafsi lil khairi wa qillatir raghbati ma'imkanihi. Ini penting nih. Nah, barakallahu fikum. Al-kasal itu adalah apa? Adamu inbi'atin nafsi. Tidak adanya kebangkitan jiwa. Jiwanya enggak bangkit itu loh. Itu malas namanya. Paham ya? Tidak adanya kebangkitan jiwa lil khair untuk berbuat kebaikan. Wa qillatir raghbati ma'a imkanih. Ini. Adamu inbi'atin nafsi lil khair wa qillatir raghbah ma'a imkanihi. Ini namanya apa? Namanya malas. Tidak adanya kebangkitan jiwa untuk berbuat kebaikan atau sedikitnya keinginan berbuat kebaikan bersamaan mungkin untuk melakukannya. Jadi dihindari seperti ini ya. Kalau ngantuk, wudu misalkan. Paham ya? Nah, kalau antum atau kita atau kalian ketika ngantuk posisi dalam keadaan beribadah kepada Allah, salat atau yang semisalnya atau belajar misalkan, ya upayakan harus bisa mengkondisikan. Disiasati. Kalau ngantuk ya mungkin wudu. Paham ya? Kalau kita ngantuk kita loskan, ya ujung-ujungnya tidur kan? Paham ya? Karena orang ngantuk itu nikmat. Paham ya? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala cuma diletakkan pada tempatnya. Kita lihat lagi. Wasu'ul kibari bima'nal haram wal kharaf ini. Su'ul kibar, jeleknya di masa tua, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah di masa ketika sudah pikun dan ketika sudah tua renta. Di situ kita harus barakallahu fikum minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Ketegaran, kekokohan, ucapan yang kokoh. Paham ya? Biasanya kalau orang tua ada pikun itu kan lain lagi yang diucapkan itu ya. Kadang macam-macam, sampai-sampai dipermisalkan ketika orang dilahirkan dalam keadaan kecil. Seperti anak kecil kan main-main gini-gini, barakallahu fikum canda. Kemudian mulailah dia tumbuh dewasa. Setelah dewasa, tumbuh, mulailah dia tua. Nah, ketika tua biasanya seakan-akan seolah-olah seperti anak kecil lagi gitu loh. Nah, itu. Berlindung kepada Allah Ta'ala agar diberikan kekokohan dan juga sabat di masa tua tersebut. Inilah hadis yang kita baca barakallahu fikum, hadis rawahu Muslimun. Insyaallah bisa dihafal, setorkan, lafadznya mudah insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan. Bismillah, apakah boleh memakan daging biawak yang dipelihara dari kecil? Jazakallahu khairan. Sudah kami sebutkan kemarin. Anak pribadi cenderung dengan pendapat yang haram. Paham ya? Jadi asal dihindari walaupun dipelihara sejak kecil, walaupun nemu di sungai, karena biawak itu setara penelitian Allah alam yang dimakan bangkai terkadang.
Kemudian juga termasuk binatang buas memangsa, taring juga ada, upayakan dihindari. Adapun dob, yang antum dengar dob itu yang Rasulullah halalkan, yang Rasulullah tidak mengingkari dan tidak mengharamkan, itu lain dengan biawak. Kalau enggak percaya antum pergi ke Yaman, nanya mana dob itu. Paham ya? Ana pernah lihat langsung soalnya, besarnya segini. Paham ya? Dari sini seginilah kurang lebihnya itu. Ini yang kecilnya, ada yang besar lagi nanti. Cuman besarnya enggak seperti biawak itu. Yang dimakan dob itu semacam duri, rumput-rumput padang pasir. Paham ya? Yang diminum, minumannya pun minum sekali minum tuh awet sampai lama gitu ya. Kemudian apa? Ekornya bersisik. Itu dob. Enggak sebesar biawak. Biawak kadang bisa satu betis kan? Ngeri, melet-melet itu kan? Ustaz. Nah, daripada makan biawak lebih baik makan ayam kalau ada ya. Allah musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.